Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devlin Setiandi dari PTKB NPM 2154 mata kuliah Manajemen Pemulihan Ternak. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian, yaitu mempresentasikan materi yang dipilih melalui materi yang telah disampaikan. Untuk materi yang saya pilih yaitu inbreeding. Nih, kenapa saya memakai materi inbreeding? Dikarenakan ini adalah materi yang paling saya suka dan materi yang paling membuat saya penasaran. Inbreeding atau perkawinan sedarah atau kita kenal selama pembelajaran manajemen pemulihaan yaitu silang dalam. Selanjutnya, sebelum masuk ke inti materi, kita wajib mengetahui pengertian dari inbreeding. Pengertian dari inbreeding. Inbreeding adalah praktik pembiakan hewan dari individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, seperti induk dan bapak, lalu anak dan saudara kandung dari ternak. Sebagai contoh, maksudnya ini praktik pengembangbiakannya itu bila terjadi kawin sedarah. Sebagai contoh, misal ada kambing yang memiliki anak, lalu anak dari kambing tersebut ada cowok ada cewek. Nah, dari mereka berdua tuh mereka kawin atau dikembangbiakan, itu terjadilah inbreeding atau kawin sedarah. Selanjutnya ada pada slide keempat ada tujuan dari inbreeding. Jadi tujuan dari inbreeding yang pertama itu mempertahankan sifat-sifat yang diinginkan. Yang kedua itu meningkatkan kualitas keturunan. Dan yang ketiga, pemurnian ras. Pada bait yang pertama ini, mempertahankan sifat-sifat yang diinginkan itu yang dimaksud tuh seperti ini. Sebagai contoh, saya kasih contoh, misal ada domba yang tahan terhadap penyakit yang dibawa oleh lalat. Nah, jadi domba yang tahan dengan penyakit itu dipisahkan, terus itu tuh mereka dikawinkan dengan domba juga yang tidak terkena penyakit bakteri lalat karena mereka sedarah. Sebagai contoh nih seperti ini nih, ada domba nih, domba punya anak dua. Nah, dua itu cewek dan cowok. Nah, yang cewek ini kebal sama bakteri lalat, begitupun dengan yang cowok. Karena mereka ini punya kelebihan atau sifat yang diinginkan untuk tahan penyakit, mereka ini dikawinkan walaupun mereka masih sedarah. Nah, terus yang kedua itu meningkatkan kualitas keturunan. Mungkin di sini maksudnya itu adalah meningkatkan dan mempertahankan kualitas keturunan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena jika tujuan dari inbreeding itu tuh meningkatkan kualitas keturunan, mungkin bisa juga dikawinkan dengan ras lain yang lebih tinggi. Tapi di sini adalah mempertahankan kualitas keturunan. Kenapa seperti itu? Misal kita udah mendapatkan jenis kambing atau jenis domba yang udah pas gitu. Sebagai contoh, saya kasih contoh misalnya ada peneliti ini mengkawinkan antara domba jenis A dan domba jenis B. Nah, domba jenis A ini dikawinin sama domba jenis B. Keluarlah keturunan pertama. Keturunan pertama ini bobotnya 80 kilo. Nah, mereka itu dikawinin lagi. Di pas yang ketiga itu bobotnya 90 kilo. Terus dikawinin lagi. Terus keturunan ketiga itu bobotnya 70 kilo. Maka yang diambil adalah keturunan yang kedua. Kenapa? Karena itu memiliki bobot yang lebih tinggi. Atau di-cut ya. Di keturunan kedua itu di-cut, diambil. Nah, ntar keturunan kedua yang 90 kilo itu dikawinkan sedarah. Karena apa? Karena untuk mempertahankan kualitas keturunan. Bahkan bisa meningkatkan kualitas keturunan tersebut. Yang ketiga, ini ada pemurnian ras. Dengan melakukan inbreeding, tentunya ras atau genetik yang ada pada kambing tersebut tidak kemana-mana ya. Makanya rasnya menjadi murni. Selanjutnya ada slide kelima. Itu adalah efek negatif inbreeding. Dari setiap farm, dari setiap apa yang dilakukan untuk pengawinan, mau itu inbreeding atau outbreeding, itu udah pasti memiliki efek negatif dan efek positif. Tapi inbreeding ini terkenal dengan efek negatifnya ya, karena kawin sedarah gitu. Nah, pada materi saya yang kelima ini, saya telah menulis bahwa perlu diketahui
inbreeding juga akan mendapatkan efek negatif, yaitu penurunan kesehatan dan fertilitas karena akumulasi gen yang buruk dan kurangnya variasi genetik. Oleh karena itu, inbreeding harus dilakukan dengan hati-hati dan juga terkontrol, dan selalu mempertimbangkan faktor-faktor seperti keturunan, kinerja hewan, dan kesehatan genetik. Nah, jadi gini, pada beberapa kasus di inbreeding itu terdapat kasus-kasus yang gagal atau anaknya itu cacat. Sebagai contoh, misal kita menginbreedingin domba kita punya anak tuh, anaknya tuh domba cewek-cowok dan kita inbreeding. Nah, karena keragaman genetiknya kurang, karena variasi genetiknya kurang, mereka cacat. Ada yang kakinya nggak ada sebelah atau kupingnya nggak ada sebelah. Itu karena kurangnya variasi genetik dari gen tersebut. Kenapa? Karena pada inbreeding itu kan cuma memakai genetik-genetik yang ada pada satu darah tersebut. Oleh karena itu di sini saya catat bahwa harus dilakukan dengan hati-hati dan terkontrol, dan selalu juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti keturunan, kinerja hewan, dan kesehatan genetik. Nah, kesehatan genetik juga sangat penting ya, karena dalam sisi inbreeding itu kesehatan genetik itu yang utama. Jika genetiknya udah hancur terus di inbreeding ya tambah hancur ntar. Yang setelah itu ada yang ke slide gue selanjutnya, itu slide ke 6. Di sini contoh inbreeding. Di sini saya ambil contoh pada sapi, karena tadi udah banyak domba kan, jadi sekarang gantian ya kita gunain untuk sapi. Sebagai contoh, ini contohnya, ketika peternak memilih membiarkan seekor sapi betina dengan sepupunya atau saudara kandungnya yang jantan, guna mempertahankan sifat-sifat yang diinginkan pada keturunan sapi tersebut, seperti produksi susu yang tinggi atau ketahanan terhadap penyakit tertentu. Nah, di sini ini misal ini adalah suatu kasus di peternakan kita. Nah, di kasus ini tadi, sorry slide-nya terbubar. Nah, jadi di kasus ini tadi ada, ini saya ibaratkan saya sendiri ya, misal saya ada seorang peternak, terus saya membiarkan seekor sapi betina. Mungkin karena saya kurangnya pengetahuan dan kurangnya modal, jadi saya nggak bisa membeli pejantan. Seharusnya yang saya lakukan adalah memanggil dokter hewan lalu melakukan IB ya. Tapi di sini saya malah mengawinkan sepupunya atau saudara kandung dari sapi yang saya punya tadi. Misalnya sapi saya tadi punya anak cewek, terus dia punya anak cowok, nah saya kawinin karena saya nggak ada jantan. Nah, tapi sifat inbreeding yang di sini ini emang dilakukan inbreeding dengan sengaja, dikarenakan ini mempertahankan sifat-sifat yang diinginkan pada keturunan sapi tersebut. Jadi di sini adalah inbreeding yang disengaja, bukan karena kita nggak ada jantan, bukan karena kita nggak tahu IB, tapi memang disengaja. Karena saya sebagai peternaknya, saya ingin mempertahankan sifat-sifat yang ada pada sapi ini. Karena sapi yang saya pelihara ini produksi susunya tinggi, terus itu tuh ketahanan terhadap penyakitnya kuat. Misal dia susah kena penyakit kutu atau apa, jadi saya breeding ya, atau sapi saya jinak gitu. Misalnya saya melihara sapi terus saya pengen sapi jinak, sapinya saya inbreeding terus yang jadi jinak aja, biar ntar keturunan jinak terus. Yang ketujuh, contoh kasus inbreeding. Di sini saya menempatkan 3 kasus. Yang pertama ada domba, yang kedua ada ikan, dan yang ketiga ada unggas. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu domba. Sebuah peternakan domba memiliki kelompok domba dengan ketahanan tubuh terhadap cuaca ekstrim. Peternak melakukan inbreeding guna menghasilkan keturunan dengan domba-domba dengan ketahanan yang lebih baik terhadap suhu ekstrim. Nah, di sini biasanya dilakukan pada daerah-daerah yang dingin atau daerah-daerah yang benar-benar panas ya. Misal nih daerah kalian ada suhu yang benar-benar dingin gitu. Misal suatu daerah di puncak gunung, dia kalau malam suhunya itu bisa misal 10 derajat atau 9 derajat gitu. Jadi benar-benar dingin benar. Jadi ada beberapa domba yang nggak bisa hidup di sana. Jadi
Terus kita cari genetik domba yang bisa hidup di cuaca ekstrim, baru kita kembang biakan di sana. Pada kasus ini nih banyak terjadi pada beberapa tempat yang cuaca dingin aja mungkin ya, nggak di semua peternak. Yang kedua, contoh pada peternakan ikan hias. Kenapa saya ambil ikan hias? Karena kalau ikan hias itu kan lebih ke arah ke warna atau cara berenang dan lain-lainnya, atau keelokan tubuhnya. Jadi mungkin lebih spesifik ke arah gennya, benar-benar diliatin. Beda dengan ikan konsumsi yang penting besar aja. Kalau ikan hias kan beda. Jadi pada peternakan ikan hias saya ambil contoh. Sebuah anak ikan arwana memiliki warna albino yang berbeda dari teman-temannya, atau di sini saya tulis maksudnya dari saudara-saudaranya. Warna yang begitu cantik, guna menghasilkan warna yang sama, sang kolektor atau saya sendiri ya, saya ibaratkan mengawinkan dengan sepupunya lagi untuk mendapatkan keturunan albino lagi. Misalnya saya punya arwana. Nah, dalam peternakan saya itu saya kawinin arwana saya. Nah, arwana saya itu dapat tuh ada anak albino. Albinonya tuh 2, sepasang juga, cewek dan cowok, atau 4 lah, cewek cowok atau cewek cowok. Nah, di situ saya mikir kalau dia ini cantik terus bagus, harusnya saya simpan terus saya kawinin lagi, inbreeding. Kenapa saya inbreeding? Karena saya ingin mendapatkan keturunan sama lagi, albino lagi. Mungkin di situ harga jualnya lebih tinggi atau lebih antik lah ya. Nah, jadi terjadilah inbreeding di peternakan ikan hias saya. Nah, yang ketiga, ada kasus unggas, yaitu bebek peking. Bebek peking ini memiliki daging yang lebih banyak dibandingin daging lainnya. Makanya di situasi peternakan bebek peking ini banyak perkawinan sedara. Karena dilakukan itu untuk proses pemeliharaan bebek peking ini dibutuhkan daging yang banyak dan tebal. Jadi kalau misal bebek peking ini saya kawinin sama nggak sedarah, atau bahkan saya kawin sama bebek lain, mungkin ntar genetiknya akan kacau. Makanya di bebek peking banyak dilakukan perkawinan sedara guna mempertahankan daging yang lebih banyak. Selanjutnya ada slide 8. Di sini saya ambil contoh lagi kasus inbreeding yang gagal. Nah, ada beberapa kasus itu dalam inbreeding itu gagal. Inbreeding itu akan gagal jika tidak terkontrol dengan baik, kurang pemerhatian seperti itu. Nah, inbreeding yang gagal akan mendapatkan resiko yang tidak baik bagi populasi ternak. Ini menjadi dampak dari kegagalan inbreeding adalah penurunan vitalitas dan cacat genetik. Contohnya pada hewan seperti anjing yang bisa mengalami penyakit genetik seperti displasia pinggul. Anjing adalah hewan yang sering keliaran di tempat-tempat daerah kita atau di sekujur kota kan. Nah, pada kasus anjing itu kan nggak pernah diperhatiin itu dia kawin sama siapa, apa kawin saudara atau kawin sama anjing yang lainnya, itu nggak ada yang peduli karena itu anjing liar di sekitar kota. Nah, jadi anjing tersebut bisa aja kawin saudara atau bahkan kawin dengan indukannya lagi. Makanya dari situ banyak anjing-anjing liar yang mengalami penyakit genetik. Nah, apalagi di daerah-daerah yang banyak anjingnya seperti negara-negara Eropa mungkin. Dan lebih parahnya lagi, ngerinya ntar ada rabies di situ. Lanjutnya, saya tadi sudah di slide ke-8 ya. Oke, selanjutnya slide ke-9. Nah, di sini saya juga mengambil contoh inbreeding yang berhasil. Salah satu inbreeding yang berhasil itu adalah jerapah Rothschild. Nah, jerapah ini berhasil melawan resiko kepunahan dengan melakukan inbreeding. Pada awalnya, populasi jerapah ini hanya sedikit dan terfragmentasi. Untuk mencegah kepunahan beberapa jerapah dengan genetik yang unggul, di-inbreeding lah. Nah, melalui proses inbreeding yang hati-hati, para peneliti berhasil menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang diinginkan seperti warna mantel yang khas dan karakteristik bintik-bintik yang terdefinisi dengan baik. Jadi kejadian jerapah Rothschild di Amerika, di benua Amerika, jadi jerapah ini sudah tinggal beberapa lagi genetiknya, udah under dari 1000. Nah, tapi dan juga terfragmentasi ya. Nah, jadi di sini jerapah ini gampang mati karena udah genetiknya jelek, udah susah ngelawan penyakit. Nah, jadi sama peneliti itu dikumpulin yang bagus-bagus,
dikumpulin bagus-bagus, walaupun dia sedarah, tetap disengajain di inbreedingin karena beberapa dari genetik sedarah tuh ada yang bagus, jadi dikawinin sedarah genetik nggak kemana-mana, tetap bagus. Makanya di sini ada kasus inbreeding yang berhasil. Saya tadi udah mencari materi tentang unggas dan domba tentang inbreeding yang berhasil, tapi tadi penjelasannya kurang itu di saya, makanya saya ambil yang jerapah. Lebih gampang saya pahami soalnya. Nah, di sini ada Dr. Larry Siegel. Ini adalah profesor dari Texas University. Dia mengatakan bahwa inbreeding dapat digunakan untuk mempertahankan dan mengamankan karakteristik yang diinginkan dalam populasi hewan. Namun penting untuk membatasi inbreeding dan memperkenalkan pembaruan darah segar. Karena kalau inbreeding ini tetap dilakukan itu aja, maka variasi genetiknya akan menurun. Terus itu ragam genetiknya akan menurun, terus bisa terjadi kecacatan tadi, seperti yang sudah saya jelasin di kasus ke-8 yang anjing tadi. Namun penting untuk membatasi inbreeding dan memperkenalkan pembaruan darah segar. Atau dikawinin lagi sama outbreeding atau dari luar, yang jelas genetik lebih bagus ya, jangan lebih rendah, karena itu bisa menurunin kualitas ternaknya. Ini udah slide 10. Lanjut ke slide yang ke-11. Nah, di sini slide 11 ini saya menggunakan contoh soal. Contoh soal yang pertama dan terhadap contoh soal yang kedua. Di sini contoh soalnya sebuah peternakan memiliki populasi sapi dengan total 20 ekor. Dari populasi tersebut terdapat satu pejantan yang merupakan ayah dari 10 ekor betina. Setiap betina tersebut dikawinkan dengan pejantan yang sama. Hitunglah nilai inbreeding pada populasi sapi ini. Ini soal hitung-hitungan. Jadi di sini saya udah mencari rumus yang bagus, dan saya menggunakan rumus inbreeding coefficient. Untuk menghitung nilai inbreeding pada populasi sapi, kita dapat menggunakan rumus inbreeding coefficient, yaitu F sama dengan setengah dalam kurung pangkat N plus 1. Jadi di mana N tersebut yang saya taruh di rumus saya ini adalah merupakan jumlah generasi inbreeding. N ini yang saya tunjuk, ini adalah generasi inbreeding ya. Dalam kasus ini kita hanya memiliki satu generasi inbreeding. Dalam kasus soal saya yang di slide 11 ini, nah ini saya hanya satu generasi inbreeding. Karena betina-betina yang dikawinkan dengan ayah mereka sendiri. Oleh karena itu N itu sama dengan 1. Jadi N di sini adalah 1. Nah, menggunakan rumus inbreeding coefficient, kita dapat menghitung nilai F. F sama dengan setengah pangkat 1 plus 1. F sama dengan setengah pangkat 2. F sama dengan 1/4. Ini hasil dari ini semua, dan hasilnya 0,25. Jadi nilai inbreeding F pada populasi sapi ini adalah 0,25 atau 25%. Contoh soal yang kedua. Di sini agak panjang ya. Contoh soal yang kedua saya ini. Dalam suatu peternakan domba, terdapat sepasang domba jantan dan betina dengan keturunan yang berkualitas tinggi. Peternak ingin menggunakan inbreeding untuk mempertahankan karakteristik unggul tersebut. Jelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan peternak dalam mengaplikasikan inbreeding pada domba tersebut. Tadi slide berapa tadi lupa saya? Slide-nya ada slide 14. Terus lagi. Oke, slide ke-14 sekarang. Yang dilakukan di sini kan ditanyakan, jelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan peternak dalam mengaplikasikan inbreeding. Karena dalam suatu peternakan itu terdapat sepasang domba jantan dan betina dengan keturunan berkualitas tinggi. Peternak ingin menggunakan inbreeding untuk mempertahankan karakteristik unggul tersebut. Di langkah-langkah, di sini saya mengibaratkan diri saya sendiri ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yang akan saya lakukan adalah pengawasan perkawinan. Saya harus memastikan bahwa pasangan inbreeding melakukan perkawinan. Jika pasangan tidak memperlihatkan minat atau kesulitan dalam melakukan perkawinan, peternak mungkin perlu mempertimbangkan alternatif seperti inseminasi buatan. Jadi pada kambing atau di sini domba ya, kok kambing aja. Domba ini misalnya dia nggak sir sama perempuannya atau perempuannya nggak sir sama jantannya, maka pasangan tersebut akan dipisahkan untuk
untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi jika pasangan tersebut nggak ada minat atau kesulitan dalam melakukan perkawinan karena badan terlalu gede sebelah atau apa, karena jantan yang gede terus betinanya kecil kan, jadi ada kemungkinan kayak gitu, kita melakukan opsi kedua yang harus kita lakukan ya pakai IB. Kita gunain IB, inseminasi buatan, karena ada alternatif paling memungkinkan ya. Ntar kita buat vagina buatan, kita suntikan ke sapinya, tapi kalau bisa digunakan dokter hewan. Terus yang selanjutnya nomor 14, ini adalah pengawasan kehamilan dan kelahiran. Nah, setelah perkawinan terjadi, peternak harus memantau kehamilan betina dengan cermat. Jadi saya ini harus memantau terus kehamilan betina tersebut. Takut antara ada penyakit atau apa kan. Di sini tertulis pemeriksaan ultrasound atau pengamatan perilaku betina dapat membantu mengidentifikasi kehamilan. Ketika waktu melahirkan tiba, peternak harus memastikan bahwa persalinan berjalan dengan lancar dan baik dan memberikan perawatan yang diperlukan terhadap anak domba yang baru lahir. Jadi, setelah kita identifikasi kehamilan pada domba kita tersebut, waktu melahirkan, peternak juga harus memastikan bahwa persalinan berjalan dengan baik. Gimana caranya memastikan persalinan dengan baik ya, kita harus mempersiapkan beberapa barang-barang atau alat-alat yang akan kita digunakan ya, seperti alat bantu, air hangat dan sebagainya. Setelah pedet ke sapi ya. Jika anak domba tersebut telah lahir, terus kita langsung berikan perawatan yang diperlukan agar anak domba tersebut hidup sehat ya dan selamat. Dan selanjutnya 15. Nah, selanjutnya kita identifikasi domba jantan dan betina unggul. Peternak harus mengidentifikasi domba jantan dan betina yang memiliki karakteristik unggul yang ingin dipertahankan. Nah, inilah ketika kita emang udah mempunyai domba dan betina yang unggul, emang udah saatnya benar kita lakukan inbreeding. Karena tujuan inbreeding itu kan mempertahankan genetik ternak ya. Nah, tapi di sini kan ada proses inbreeding ya. Ini dalam kasus soal 2 ini, peternakan ini dia mau melakukan inbreeding, bukan tahap awal lagi ya, tapi udah mau jalan gitu. Jadi di sini peran saya identifikasi domba jantan dan betina yang menurut saya unggul. Terus itu saya pisahkan dan saya pilih. Di sini tertulis ini termasuk sifat-sifat seperti produktivitas tinggi. Jadi kayak produktivitasnya tinggi, dia juga tahan terhadap penyakit, tubuh yang baik atau besar, terus itu kualitas wool yang bagus. Jadi kualitas wool itu juga berpengaruh ya. Karena itu juga bisa menghangatkan badan jika suhunya tinggi, terus wool nggak tebal atau gimana kan bisa berakibat nggak baik juga untuk ternak kita. Nah, terus itu pemilihan keturunan inbreeding. Mohon maaf ya, ini nggak berurutan bener ya saya tulis. Harusnya yang benar itu jika di slide ke-13 ini saya jelaskan langkah-langkah yang dilakukan peternak dalam mengaplikasikan. Harusnya di slide-nya ini di sini harusnya yang pertama itu harusnya identifikasi domba jantan dulu. Tapi tadi saya nggak berurutan. Jika mau berurutan, urutan yang pertama itu adalah ini. Kita identifikasi domba jantan dan betina dulu. Setelah itu pemilihan pasangan inbreeding, pemisahan pasangan inbreeding, lalu kita awasi perkawinannya. Setelah itu baru pengawasan kehamilan dan kelahiran untuk mempersiapkan domba yang akan lahir tadi, teman-teman. Lanjut slide terakhir. Nah, pemeliharaan keturunan inbreeding ketika anak telah lahiran, ketika domba telah lahir, persalinan telah selesai, keturunan inbreeding kita harus dipisahkan dari domba lain dan ditempatkan dengan kelompok yang sesuai. Jadi anak-anak domba dipisahkan dan diberi pakan yang baik, nutrisi yang baik, dan tempat yang sesuai sama umur mereka agar tumbuh kembang mereka terjaga dengan baik. Mereka harus diberikan perawatan yang tepat seperti pemilihan makanan yang baik, vaksinasi yang diperlukan, dan perawatan kesehatan yang rutin guna memantau kesehatan mereka sampai waktunya telah tiba untuk dipisahkan kandang kembali. Nah,
setelah melakukan langkah-langkah tersebut, ini kan udah selesai nih dari awal nih, dari pengawasan perkawinan sampai maksudnya dari identifikasi domba jantan nih udah selesai kan, udah ada 1, 2, 3, 4, 5, terus tuh 6, terus yang terakhir setelah semua selesai kita lakukan evaluasi, karena di sini kita nih niatnya buat mencoba atau meneliti, jadi kita harus lakukan evaluasi keturunan. Peternak harus secara teratur mengevaluasi keturunan inbreeding untuk memantau karakteristik yang diinginkan untuk dipertahankan. Nah, jadi setelah kita melakukan inbreeding itu kan ada hasil. Hasilnya itu kita lihat apa yang bagus dari hasil inbreeding kita tadi. Misal nih, apa yang hasil inbreeding kita itu warna lebih tebal. Dalam kata lain dia lebih tahan terhadap suhu yang dingin. Kita tahanin tuh. Karena tempat kita ini dingin. Contohnya misalnya tempat saya dingin nih. Ya saya ambil yang wallnya panjang karena ntar mau saya inbreeding lagi. Soalnya dengan wall yang panjang tentu dia akan kuat terhadap suhu yang dingin. Jadi setelah kita pantau karakteristiknya, kita evaluasi, kita cari apa yang ingin kita pertahankan. Misal wall, misal dia ada daging gede, kita ambil yang dagingnya gede gitu. Pokoknya apa yang ingin kita pertahankan ya kita kawin lagi gitu. Jika terdapat penurunan kualitas atau masalah kesehatan yang serius, peternak mungkin perlu mengubah pendekatan atau menggunakan metode lain seperti outcrossing atau untuk memperkaya keragaman genetik. Nah, jika pada keturunan bentar ada kesalahan, biasa itu Oke, lanjut untuk materi selanjutnya. Mohon maaf tadi untuk Zoom yang pertama itu waktunya telah habis karena dalam Zoom itu terdapat 45 menit doang ya. Selanjutnya kita lanjutkan tadi. Tadi sampai ke pemeliharaan keturunan inbreeding. Tadi kan sampai sini ya, pemeliharaan keturunan inbreeding apa sampai evaluasi tadi. Nah, kita mulai dari setelah kelahiran, keturunan inbreeding harus dipisahkan dari domba lain, ditempatkan dalam kelompok yang sesuai. Mereka harus diberi perawatan yang tepat, seperti pemilihan makanan yang baik, vaksinasi yang diperlukan, dan perawatan kesehatan yang rutin. Jadi dalam evaluasi keturunan, selanjutnya evaluasi keturunan setelah semuanya telah berakhir ya, udah benar-benar ujung benar gitu, udah selesai. Kita udah selesai, terus tuh anak-anak dari domba tersebut udah baik, udah bagus, kita evaluasi sama-sama hasilnya nanti seperti apa. Di sini peternak harus secara teratur mengevaluasi keturunan inbreeding untuk memantau karakteristik yang ingin dipertahankan. Jika terdapat penurunan kualitas atau masalah kesehatan yang serius, peternak mungkin perlu mengubah pendekatan atau menggunakan metode lain seperti outcrossing untuk memperkaya keragaman genetik. Jadi jika dalam inbreeding itu tadi gagal ya, jadi kita menggunakan sistem inbreeding gagal, yang keturunan yang kita dapatkan atau hasil silang kita tadi itu cacat atau gampang kena penyakit, kualitas yang menurun, produktivitas yang menurun, gampang sakit, lebih kecil, bobot lebih enteng dan lain-lain, maka bisa kita katakan evaluasi kita tadi itu mengatakan bahwa inbreeding kita gagal. Kita bisa melakukan inbreeding ulang pada genetik yang lain, atau lebih baik peternak itu atau saya sendiri ya, saya ibaratkan di sini mungkin perlu mengubah pendekatan atau menggunakan metode lain seperti outcrossing atau untuk memperkaya keragaman genetik. Karena tadi kan efek samping dari inbreeding tadi itu variasi genetiknya menurun. Jadi kita gunakan outcrossing agar keragaman genetiknya lebih banyak. Oke, jadi mungkin itu adalah presentasi yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi sedikit ini untuk soal yang kedua. Tadi kan disuruh jelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan peternak dalam mengaplikasikan. Nah, langkah-langkahnya harus kan berurutan ya. Tadi saya sedikit salah. Langkah yang benar tuh yang pertama identifikasi domba jantan, pemilihan pasangan inbreeding, pemisahan pasangan inbreeding, selanjutnya pengawasan perkawinan, pengawasan kehamilan dan kelahiran. Baru yang terakhir pemilihan keturunan inbreeding, evaluasi keturunan. Tadi saya salah mendapatkan PPT-nya. Jadi tadi saya ambil yang ini dulu, baru saya lakukan ini.
Jadi saya salah penempatan, harusnya yang tadi yang PPT ke-14, ini PPT yang ke-15. Jadi cuman itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Tuhan saya meminta ampun. Saya akhiri dalam presentasi ujian saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pin, makan, Pin. Hah? Makan. Iya, saya sedikit lagi.